Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Hanjani Putri. Di sini akan mepresentasikan mengenai seni ornamen Islam. Nah, sebelumnya pada belum tahu kan seni ornamen Islam itu apa? Jadi, seni ornamen Islam itu adalah salah satu kekayaan estetika Islam. Nah, di ajaran Islam sendiri kan dikatakan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahannya. Nah, makanya para orang-orang Islam zaman dulu tuh mencintai juga seni ornamen Islam. Nah, seni ornamen Islam sendiri itu merupakan bagian dari arsitektur Islam yang memiliki fungsi menjadi hiasan utama bagian interior maupun eksterior masjid maupun istana-istana zaman dahulu. Nah, kapan sih mulai ada seni ornamen Islam? Jadi sejak masa kepemimpinan Rasulullah, bangsa Arab telah terbiasa menghiasi alat-alat perang dan perkemahan dengan ukir-ukiran yang bersifat alamiah. Nah, motif-motifnya itu bisa berupa tumbuh-tumbuhan dan bunga. Bunga-bunganya itu dibuat melingkar-lingkar dan meliuk mengikuti pola ornamen yang kemudian dikenal dengan nama hiasan arabes. Nah, gambar yang tertera di PowerPoint itu salah satu seni ornamen Islam yang terdapat di masjid. Nah, salah satu istana yang terkenal juga yaitu Istana Alhambra juga menggunakan seni ornamen Islam dalam menghiasi interiornya. Nah, di Alhambra sendiri itu di dalamnya terdapat motif tumbuhan dan bunga yang melingkar mengikuti pola. Nah, kita bingung kan kenapa sih umat muslim menggunakan motif alamiah sedangkan yang kita tahu pada abad yang sama seni Yunani kuno lebih menonjolkan gambar portret dari dewa-dewa mitologinya. Nah, kan kalau Yunani itu yang digambar kayak gambar-gambar Zeus, Hades, Athena, dan lain-lain. Sedangkan di dunia barat di dunia barat seperti Eropa juga menunjukkan gambaran potret dari raja-rajanya hingga gambaran perang lengkap dengan prajurit dan kuda-kudanya. Tetapi seniman Islam tidak menggambar hal tersebut dikarenakan ada larangan menggambar makhluk yang bernyawa dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, ada hadisnya menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang di dunia ini pernah menggambar gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat dan ia tidak akan bisa melakukannya. Makanya seniman-seniman Islam itu fokus terhadap ukir-ukiran dan gambar-gambar alamiah saja. Nah, ada 3 jenis motif seni ornamen Islam. Yang pertama itu ada flora yang isinya gambar tumbuhan dan bunga-bunga yang saling bersilangan. Yang kedua ada jalinan saling menyilang. Dan yang ketiga ada geometri. Terus kita masuk ke sejarah seni ornamen Islam. Jadi, seni ornamen Islam sendiri itu muncul pada tahun 632 Masehi. Seni yang berkembang dengan menggunakan kontribusi model Mesir, Persia, atau Sasanid, Yunani, dan Bizantium. Jadi di tahun 632 Masehi itu seni ornamen Islam itu sudah berkembang tidak hanya di Arab saja, melainkan sampai ke Mesir dan Persia. Kemudian di tahun 711 Masehi, seni ornamen Islam mulai berkembang di Spanyol setelah bangsa Moor memasuki Spanyol. Model yang terkenal adalah menggunakan kelungkungan dari tapal kuda. Nah, dari tahun 7 Masehi sampai 16 Masehi, seni ornamen Islam berkembang di India hingga Eropa. Nah, di tahun 1600 Masehi sekarang, seni ornamen Islam terus digunakan dalam arsitekturnya. Nah, pertama kita lihat dulu di tahun 632 Masehi itu, di mana fungsi ornamen Islam di Mesir sekitarnya adalah sebagai fungsi estetis, ideologis, dan sosial budaya. Jadi bisa dilihat di situ bahwa di gambar tersebut, istana yang terdapat di Mesir itu terdapat sentuhan-sentuhan Arab dalam bangunannya itu. Jadi dia nggak hanya bentuknya aja, tetapi kayak ada kaligrafinya juga. Nah, selanjutnya di tahun 711 Masehi, pada puncak kejayaan peradaban Islam di Spanyol, geometri menjadi pusat seni di dalam dunia muslim. Seniman bebas mengekspresikan imajinasi dan kreativitas untuk menciptakan seni ornamen Islam yang merupakan perkembangan dari seni geometrik. Jadi seni geometrik sendiri kan adalah seni-seni yang berasal dari garis-garis yang saling berkaitan. Nah, sedangkan seni ornamen Islam sendiri itu lebih mempunyai
arti atau makna yang spiritual. Jadi saat kita melihatnya itu akan menimbulkan ketenangan. Makanya banyak seni ornamen Islam itu digunakan di perpustakaan di Spanyol, di masjid Spanyol, dan di istana. Nah, makanya eh, hal itu tuh menciptakan kreativitas yang tinggi tanpa adanya gambaran-gambaran portret. Nah, selanjutnya di abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi ada ditemukan Tokapi Scroll. Nah, Tokapi Scroll merupakan gulungan tokapi ditemukan di Istanbul dengan 114 pola geometrik individual untuk permukaan dinding dan kubah bangunan di Persia. Jadi si gulungan tokapi ini sebenarnya adalah kayak apa ya, rancangan rancangan seni yang akan digunakan dalam pembangunan kubah di Persia. Nah, di tahun yang sama juga ada potret Raja Henry ke-8. Nah, di dalam potret Raja Henry ke-8 ini menggunakan seni ornamen Islam pada bagian jubahnya dan tirai di belakangnya. Nah, yang kita lihat di sini kan bahwa satu di Persia, yang satu di Inggris, dan itu menunjukkan bahwa seni ornamen Islam itu nggak hanya ada di Arab aja atau di daerah Muslim aja, sedangkan kita lihat di sini bahwa Raja Henry yang dari Inggris juga menggunakan seni ornamen Islam dalam potretnya. Nah, yang ketiga ada Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci ini sendiri kan sangat terkenal di antara seniman-seniman Eropa dan bahkan telah mendunia. Leonardo da Vinci mengatakan bahwa seni ornamen Arab merupakan seni yang memukau dan menginspirasi banyak seniman Eropa. Jadi yang kita bisa lihat tuh bahwa seni ornamen Islam tuh nggak cuma untuk monoton di masjid-masjid aja, tapi melainkan bisa sampai ke portret Raja Inggris, bahkan dipuji sama Leonardo da Vinci. Nah, dari tahun 16 Masehi sampai sekarang, seni ornamen Islam terus digunakan oleh para seniman Islam dalam bidang arsitektur dan bidang lainnya. Tidak hanya untuk dekorasi masjid saja, melainkan digunakan untuk motif karpet, vas, dinding, lampu, dan tekstil yang ada. Nah, di gambar itu kita bisa melihat bahwa seluruh masjid memang menggunakan seni ornamen Islam, tapi ada beberapa bangunan lain seperti gedung aula, kemudian perpustakaan yang juga menggunakan seni ornamen Islam karena saat melihatnya akan membawa kita lebih ke spiritualitas. Nah, ini ada penerapan seni ornamen Islam pada Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, pola geometris paling banyak diterapkan baik pada dinding, plafon, lantai maupun fasilitas penunjang kegiatan atau perabot. Pola Arabex hanya terdapat sebagian kecil di mihrab dan mimbar yang fungsinya lebih cenderung sebagai penambah unsur estetika. Jadi, dari tahun awal yang 600-an Masehi sampai sekarang itu, penerapan seni ornamen Islam itu masih terus diterapkan di setiap masjid-masjid yang dibangun. Nah, ada 3 metode seni ornamen Islam. Yang pertama ada bentuk tanaman, yaitu metode yang mengalir dari bentuk tanaman untuk mengingatkan mengenai pemberian hidup. Dan yang kedua ada bentuk geometri. Setiap bentuk geometri berulang sebagai contoh alun-alun dengan 4 sisi sama sisi adalah simbol dari elemen-elemen alam yang sama pentingnya, bumi, udara, api, dan air. Jadi kita bisa melihat bahwa bentuk geometri yang diambil sama seni ornamen Islam ini nggak cuma asal bentuk geometri aja, melainkan ada filosofinya atau ada arti di baliknya. Yang kedua ada kaligrafi. Nah, kaligrafi ini yang paling umum, yaitu seni artistik dari tulisan Arab. Nah, kalau kita ngelihat sekarang, seni ornamen Islam itu kan terkesan rumit ya dalam pembuatannya. Nah, makanya kalau untuk zaman sekarang itu ada interaktif geometri software, yaitu software yang bisa membantu kita untuk membuat seni-seni ornamen Islam maupun seni geometri. Nah, fungsi dari software ini adalah satu, mendesain seni geometri. Nah, yang kedua, seni geometri ini bisa membantu pembuatan desain seni ornamen Islam yang ada di masjid. Tapi kalau kita lihat bukan cuma gambar-gambar aja yang bisa dibuat dalam software ini. Misalkan kan kalau misalkan di pagar-pagar di masjid itu ada bentuknya ya kayak kotak-kotak atau segi lima. Nah, itu didesain juga menggunakan software ini. Salah satu masjid yang menggunakan interaktif geometri software adalah pembangunan Masjid Pusdai Bandung yang menggunakan software ini dalam membantu mendesain seni geometri dan ornamen Islamnya. Nah, dari tadi yang sudah saya paparkan, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa
Seni ornamen Islam tidak hanya digunakan di peradaban Islam. Hal itu membuktikan bahwa karya tersebut dapat dibandingkan dengan karya modern lain dari seniman Eropa dan bahkan menjadi inspirasi para seniman terkenal hingga sekarang. Nah, ini daftar pustakanya yang saya ambil untuk membuat presentasi ini dan kemudian sampai situ aja presentasi saya. Maaf singkat banget. Terima kasih.